Kepada sahabatku, Sayusen Hasanah. Diam 1001 bahasa. Mungkin bolehlah aku pinjam ungkapan itu untuk mengawali suratku ini. Ya, diam 1001 bahasa. Berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, bahkan hingga surat ini hendak kutulis. Hingga secangkir kopi yang setia menemaniku setiap kali menulis pun, sampai-sampai dingin pula kepalanya memikirkan apa yang sedang aku pikirkan. Dan hal itu terjadi hampir setiap hari. Tertanggal sejak suratmu itu selesai kubaca hingga tadi malam. Setelah kondisi di dalam dan di luar tubuh dirasa mulai menemukan keserasian, sejurus kemudian barulah mulai jemari ini memberanikan diri memegang kertas dan pena. Dan itu pun belum langsung kutulis, wahai sobat. Masih bermenung juga dulu pikiranku barang sebentar, merenungi setiap kata dari suratmu. Setiap kata, sobat. Bahkan setiap jarak antara kata dengan kata. Sebab semakin aku merenungi sejengkal demi sejengkal jarak antara setiap kata yang berjejer rapi dalam tulisanmu itu, aku merasa yang kau tulis itu bukanlah tentang pengharapanmu, bukan tentang kesedihanmu, bukan pula tentang kesepianmu, melainkan kau sedang menulis apa yang sebenarnya hendak kutulis. Hanya saja kau lebih dahulu menuliskannya dariku. Jika sehari saja kau terlambat menuliskannya, maka kata-kata yang tumpah dalam tulisanmu itu, orang-orang akan menamainya bahwa itu adalah karanganku. Lalu bagaimana tidak dingin kepalaku memikirkannya? Lalu bagaimana tidak wajar otakku sampai berbulan-bulan kedinginan diam 1001 bahasa. Seperti matahari pagi yang meminta sang malam hadir di sampingnya pada saat yang bersamaan. Ketahuilah, wahai sahabatku, kemarahan para penyair, pelukis, pesulap, dan kawan-kawannya hanyalah semata-mata untuk memperjelas kepada kita tentang apa itu seni dan keindahan dengan cara yang berlawanan. Tidak ada manusia yang paling pemarah melebihi pemarahnya mereka di dunia ini. Itu memang benar. Namun hanya wanita yang berhati putri atau lelaki yang berhati rajalah yang bisa memahami kelembutan hatinya. Lebih baik kita hidup seperti kisah cinta Hamid dengan Zainab daripada hidup berkecukupan tapi tidak pernah saling jatuh cinta, kecuali saat pertama kali berjumpa. Wahai sahabatku, coba kau beritahu padaku, apa karena keteraturankah palung hati menemukan rumahnya untuk berteduh? Atau sebaliknya? Atau memang karena jiwa kita sudah sangat terbiasa dengan kebebasan-kebebasan yang kita ciptakan untuk menutupi pintu-pintu kesendirian? Atau apakah benar-benar ada hati yang bisa bernapas dengan tenang di dua alam? Sampai kapan kita akan berhenti memaksa diri, menarik kesimpulan demi kesimpulan untuk kepuasan jiwa yang sesaat? Sekarang aku baru mulai menyadari betapa rapuhnya tubuh ini Tuhan ciptakan untuk menampung berbagai macam kesenangan yang tersedia di bumi. Betapa rapuhnya tubuh ini Tuhan ciptakan jika keinginan-keinginan jasad tidak saling bersahut-sahutan dengan kehendak hati. Dan pelukan yang paling mesra itu ternyata juga Tuhan letakkan pada saat kita mampu memeluk diri sendiri. Kemudian satu hal lagi yang perlu sama-sama kita ketahui adalah bahwa lapisan kepuasan dan lapisan ketenangan yang membungkus mahkota jiwa adalah dua hal yang berbeda
dan sangat berlawanan. Pemenuhan pada lapisan kepuasan jiwa. Kita tidak mesti dituntut meraihnya dengan jalan yang direstui Tuhan. Lapisan kepuasan jiwa tidaklah mengenal benar dan salah. Yang penting baginya adalah terpuaskan. Namun, untuk memenuhi hasrat pada lapisan ketenangan jiwa, barulah kita dituntut menggapainya dengan jalan yang benar. Disinilah urgensi peranan dialog antara keinginan hati dengan ajaran-ajaran mulia dari agama dalam menjalani kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini yang sering kita penuhi bukanlah lapisan ketenangan jiwa, tapi malah sebaliknya. Kita berlindung kepada Tuhan dari tipu muslihat dunia. Dan berbicara tentang kenikmatan dunia, aku lebih suka mendengar nasihat agung dari Syekh Abdurrahman Jami', seorang ulama, sufi, pujangga, sekaligus sastrawan besar pada zamannya. Beliau mengatakan, tidaklah ada yang namanya kenikmatan di dunia ini. Kalaupun ada, maka ia tidak tersedia untuk manusia. Satu-satunya kenikmatan yang bisa memuaskan jiwa manusia sepuas-puasnya hanyalah kenikmatan yang berada di alam surga. Kemudian tentang mengapa hidup seakan-akan sedang berencana memutuskan tali persahabatan di antara kita dengan tangannya yang perkasa sekaligus tak terlihat itu, membuatku banyak-banyak merenung, lalu menyerah sepenuhnya kepada sang pemilik kehidupan ini. Bagaimana tidak? Apapun yang hendak kita bicarakan, setiap kali bertemu, pernahkah berakhir dengan kesimpulan yang memuaskan? Setiap kali bertemu, bukankah selalu ada beban-beban hidup yang hendak kita rumuskan? Lalu pernahkah ruang menyediakan tempat sebanyak yang kita butuhkan? Pernahkah waktu menyediakan wadah bagi kita untuk bernapas sebanyak yang kita inginkan? Maka dengan alasan inilah aku bergegas memperpanjang kontrakan persahabatan denganmu di kehidupan yang lebih panjang, persis seperti di kehidupan yang terpanjang dalam suratmu. Karena aku ingin bersahabat denganmu dengan jangka waktu yang sangat panjang, makanya aku tidak menampakkan diriku seperti sahabatmu di hidup ini. Kawan, berilah aku maaf. Karena hanya dengan bahasa seperti ini, aku baru berani menyentuh jari jemari kehidupan sebagai jawaban dari suratmu. Apa yang rasanya terlupakan dalam suratku ini, itu memang sengaja tidak kutulis. Jika lain kali waktu mengizinkanku untuk menulis, aku akan menulis lagi untukmu. Dan satu hal yang tak kusuka dalam tulisanmu itu adalah tentang bangku kosong dalam hatiku. Ketahuilah, bangku yang dulu pernah kau duduki itu, bangku yang dulu pernah kau tempati itu, sampai sekarang masih tetap tak berpenghuni sejak kepergianmu. Karena saking banyaknya berbagai macam bangku yang memenuhi ruangan hatiku dari hari ke hari, makanya bangku yang dulu pernah kau duduki itu sulit terlihat dari kejauhan. Sobat, alangkah banyaknya karunia kemahaindahan Tuhan yang berserakan pada puing-puing keinginan yang berbenturan. Alangkah banyaknya keajaiban-keajaiban langit yang turun menyatu dengan hidup dan kehidupan saat pengharapan dijawab Tuhan lewat cara yang berseberangan dengan perencanaan. Tidakkah kau melihatnya? Sobat, cinta bukanlah jawaban atas pertanyaan apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Segala hal yang mudah untuk dijawab dalam kehidupan ini, pasti keindahannya cepat pudar dalam waktu yang sangat singkat. Segala hal yang mudah untuk dijawab dalam kehidupan ini, maka hal itu selamanya tidak akan pernah dikenang dalam kurun waktu yang panjang. Lalu, bagaimana bisa itu disebut dengan cinta? Sekali lagi,
Cinta bukanlah jawaban atas pertanyaan apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Tak terikat dengan pertanyaan apapun, namun hati selalu mengingat. Itulah yang disebut dengan keabadian. Hukum mata banyak menyebut pada yang nampak, bukan berarti ia bernilai mahal. Hukum hati banyak mengenang pada yang indah, walaupun jarang dibicarakan. Pada hukum kedua inilah bangku persahabatan denganmu aku pindahkan.